Hai sahabat kreatif, kembali lagi ya di channelnya saya Nata Margareta dan pada saat ini kami akan saling curhat ya sahabat kreatif, bagaimana susahnya menjadi seorang pendidik. Bukan susahnya sih, ada suka dan ada duka. Kebetulan sahabat kreatif, saya seorang pendidik dan Ibu Owi Poyo juga seorang pendidik. Nah, oleh sebab itu kami membuat video pembelajaran. Semoga ini bisa bermanfaat. Nah, Ibu Owi Poyo, kita bincang-bincang santai saja. Nah, kita berdua ini profesinya sebagai guru. Nah, bagaimana pandangan Ibu tentang pendidikan? Tapi sebelumnya Ibu perkenalkan diri dulu kepada sahabat kreatif. Baiklah, saya adalah guru yang kebetulan sama dengan Ibu Nata, mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Dan sebelumnya kami sama-sama bertugas di Sungai Kunyit yang merupakan desa yang masuk ke dalam Kabupaten Mempawah yang terletak di Kalimantan Barat, Pontianak ya. Dan saya kurang lebih 11 tahun sudah menjadi guru di sana. Ya, oke. Nah, sahabat kreatif, kenapa kita bincang-bincang tentang pendidikan? Karena Ibu Owi Poyo ini sudah bertugas di daerah Sungai Kunyit, itu dekat Pantai Kijing ya, tepatnya di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Jaraknya sangat jauh dari kota Pontianak ke sana, selama 2 jam lebih. Itu kalau tidak ada hambatan. Kalau ada hambatan dari Pontianak ke daerah sana bisa nyampe 2 jam setengah. Nah, untuk lebih jelasnya kita dengarkan ya curhatan Bu Owi Poyo. Nah, seperti apa Ibu Poyo mengajar berpergian dari daerah Pontianak ke sana? Coba Bu Owi Poyo ceritakan tantangannya dalam bertugas itu apa aja? Di dalam bertugas ya, tantangannya itu tidak kita bisa mengatakan itu sebuah tantangan, tapi ini adalah jalan yang kita pilih ya. Jadi pertama-tama saya ditugaskan dengan SK di Kabupaten Mempawah, tepatnya di Desa Sungai Limau, Kecamatan Sungai Kunyit, di SMA Negeri 1 Sungai Kunyit. Dan di sana kendalanya ini kan kendaraan ya. Saya setiap hari bangun pukul 3 subuh ya, lalu melakukan aktivitas ibadah sebelum bepergian, dan tepat setelah sholat subuh saya turun untuk melakukan perjalanan. Dan sebelumnya juga kalau pada saat ujian nasional itu maka waktunya itu akan lebih awal lagi. Jadi bisa setengah 4 saya turun atau jam 4 kurang. Tapi kalau misalnya hari-hari biasa itu setelah sholat subuh. Dan tantangannya itu ya kendaraan tidak ready setiap hari ya. Setiap kadang tidak, dan kadang ada kendaraan yang bisa kita katakan kurang bertanggung jawab. Maaf sebelumnya, karena mengapa saya bilang demikian, mereka tidak mengantarkan kami tepat pada posisi tempat kami bertugas. Namun mereka kadang berhenti dan menurunkan kami sembarangan karena alasan satu dan lain hal yang tidak bisa saya ungkapkan di sini. Dan kami pulang itu biasanya kalau awal itu sore, walaupun kami pulangnya awal pada saat jam awal, tapi tetap ya nyampenya tetap sore. Karena waktunya tadi ya belum lagi bocor ban ya, pakai menggunakan bis ya, belum bocor ban, belum mogok macet lagi, dan ada berbagai macam hal yang kecelakaan juga ya, kecelakaan sering. Alhamdulillah saya bersyukur ya dengan Allah ya, karena selama ini jangan sampai saya mengalaminya, karena semua teman-teman saya mengalami kecelakaan. Oh ya, sebelum saya mau tanya ini, Bu Nata pernah mengalami kecelakaan?
pada saatnya? Tidak pernah. Cuman Syukur mengalami hal yang sama seperti ibu pernah selama 5 tahun, tapi tidak sampai, jangan sampai lah. Iya. Jadi kalau teman-teman saya ada yang bisnya terbalik atau nabrak atau jauhkan, jangan sampai itu terjadi ya. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah menghadapi kejadian seperti itu. Dan untuk pulangnya itu malam, malam kalau kami susah bis atau apa tetap malam pulangnya. Ya, luar biasa ya. Nah, sahabat kreatif sangat, luar biasa ya perjuangan Ibu Owi Poyo dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik anak bangsa. Nah, Ibu, selain itu pasti ada tantangan terhadap murid ya. Nah, ketika kita capek-capek dari Pontianak datang ke sekolah, pasti ada tantangan-tantangan dari segi muridnya. Nah, coba Ibu bisa ceritakan kepada kami apa aja tantangan dihadapi dari segi muridnya untuk pembelajaran proses belajar. Dalam proses pembelajaran itu sendiri banyak tantangan. Ini kita tidak bisa dikatakan takdir, namun ini sekali lagi saya bilang ini pilihan hidup saya menjadi seorang guru yang harus bertanggung jawab. Dan murid itu tidak semua berwatak sama. Ada yang sedikit memberontak, ada yang patuh. Jadi kalau misalnya memberontak juga kadang orang tuanya juga kadang ikut partisipasi dalam hal yang gimana mungkin tidak senang atau apa, tetap ada. Kita tidak bisa menutup diri akan hal itu. Namun ada juga murid yang patuh dan orang tuanya welcome dengan cara kita memberikan pengajaran dan pendidikan kepada anak-anaknya. Jadi dari segi tantangan itu Ibu selalu memberikan solusi ya Bu ya. Nah misalnya contohnya ini Bu, misalnya pada saat anak ketika kita datang menjelaskan pembelajaran kepada anak, lalu tiba-tiba anak yang tidak mengerjakan tugas, anak malas, tidak mendengarkan apa yang kita katakan, itu seperti apa tuh solusi yang Ibu berikan kepada mereka? Sebagai guru saya bertanggung jawab ya atas anak-anak didik saya, karena mereka memang bukan terlahir dari rahim saya, tapi mereka ada tanggung jawab saya dunia akhirat. Saya memposisikan diri sebagai orang tua di sini karena saya mendekati anak dan memberikan pengertian-pengertian kepada mereka tentang pentingnya sebuah pendidikan hingga mereka dapat membuka diri mereka ya, atau dapat menerima pembelajaran, pendidikan dan pelatihan yang saya berikan. Karena guru tidak hanya memberikan pengajaran, karena kalau untuk pengajaran itu sendiri mereka bisa dapat di YouTube, bisa didapat di les atau apa bimbel ya. Tapi kalau untuk guru sendiri tugasnya tidak hanya itu, tapi kami melatih bagaimana saatnya nanti mereka bisa mengembangkan diri di dunia masyarakat. Dan di situ juga kita memberikan pendidikan bagaimana caranya bertindak, berperilaku dengan dibarengi dengan akhlak-akhlak yang baik. Nah, jadi intinya Bu Owi Poyo dalam mendidik itu harus ada keikhlasan dari kita juga ya. Harus. Karena menjadi guru, menjadi pendidik itu adalah pilihan hidup. Jadi kita cintai profesi itu karena itu merupakan ibadah kita ya, itu merupakan passion kita untuk menjadi seorang pendidik yang betul-betul menjalankan tugas dengan seikhlas-ikhlasnya. Nah, Bu Owi Poyo, jadi apa harapan Ibu ke depannya nih? Nah, tentang profesi Ibu sebagai guru, apa yang Ibu harapkan terhadap siswa mungkin terhadap Ibu sendiri, apa yang Ibu harapkan? Saya dulu ya. Secara pribadi saya berharap untuk menjadi guru yang lebih baik ya. Karena pekerjaan ini berkaitan dengan ibadah saya. Walaupun saya katakan saya bukan guru yang sempurna, masih banyak guru-guru yang lebih berprestasi, lebih bertanggung jawab daripada saya. Tapi saya akan berusaha ya untuk menjadi yang lebih baik. Dan untuk anak-anak didik saya berharap mereka menjadi orang-orang yang berkarakter baik, menjadi orang-orang sukses yang soleha. Karena saya mempunyai semboyan ya. Semboyan, saya tidak akan berharap ya murid-murid saya menjadi baik. Tapi jika murid saya menjadi baik, itu bonus Allah buat saya. Amin ya. Oke. Ya, sudah cukup lama ya kita berbincang-bincang mengenai suka duka menjadi seorang pendidik. Nah, sahabat kreatif, di sini tadi saya menyampaikan
bagaimana karakternya Bu Owi Poyo dalam menjalankan pengabdiannya sebagai guru. Kerja kerasnya Bu Owi Poyo terlihat ya, bagaimana perjalanan dia setiap hari dalam mengajar, pergi subuh pulangnya malam, pergi subuh pulangnya malam. Nah, namun itu dilakukan dengan ikhlas karena sudah menjadi kewajibannya menjadi seorang guru. Nah, itulah biografi singkat dari Bu Owi Poyo ya, dari segi pengabdiannya yang luar biasa hanya untuk mendidik bangsa dan negara. Walaupun jarak tugasnya jauh, tapi tetap dilaksanakan dengan ikhlas. Nah, sahabat kreatif, demikian ya bincang-bincang kami tentang suka duka menjadi pendidik. Sampai ketemu lagi ya pada channel Nata Margareta dan Channel. sampai jumpa. Salam sehat.